kembali di channel Cerita Wanita. Saya Tanti yang kali ini akan mengajak Anda jalan-jalan ke daerah Sememi ya. Nah, episode kali ini saya akan memperkenalkan seorang pelukis muda yang dia punya spesialisasi melukis wayang. Nanti kita akan perkenalkan kepada cerita lovers. Pokoknya jangan kemana-mana, ikuti. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe channel Cerita Wanita. Tekan tombol loncengnya, like and comment untuk episode kali ini. Cerita lovers yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa untuk episode kali ini saya akan mengajak cerita lovers untuk mengenal profesi yang mungkin kalau kemarin-kemarin konten-konten kita itu banyak sekali tentang profesi seorang penulis epos ya, atau mungkin juga ada guru yang menulis lagu-lagu atau mencipta lagu-lagu Jawa. Nah, kali ini saya ada di daerah Sememi, Surabaya, yang langsung nanti akan berbagi cerita bersama dengan Mas Khoirul. Dia adalah seorang pelukis muda Surabaya yang kalau saya lihat tadi kurikulum vitae-nya, wow, luar biasa sekali prestasinya. Sekarang ini Mas Khoirul lagi asik bikin lukisan apa ini, Drupadi ya Mas ya? Iya, ini salah satu tokoh wanita dalam pewayangan Jawa ya? Ya, Oke, bisa saya ganggu dulu sebentar Mas Khoirul? Boleh. Kita santai-santai aja ya. Yeah. Usianya berapa Mas Khoirul? 39. Tuh kan, baru umur 39, tapi nanti cerita lover saya kasih ini ya. Saya kasih lihat banyak sekali lukisan-lukisan yang sudah dihasilkan oleh Mas Khoirul. Tapi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu, ini awal-awal dulu ya. Maaf ya, ini ganggu ya Mas Khoirul ya? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Asli arek Surabaya ya? Arek Surabaya. Arek Surabaya asli. Dalam. Bisa suka sama dunia seni melukis itu awalnya gimana tuh? Dulu saya awalnya nggak bisa sama sekali melukis. Itu SD kelas 5, nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Lalu ada pilihan ekstra ya di SD dulu, ada pramuka atau silat atau melukis. Saya pilih melukis karena silat pun saya kurang tangguh, pramuka juga kurang ini. Saya pilih melukis karena gampang. Pikiran saya dulu gampang gitu. Gambar pokoknya gitu ya. Saya masuk ikut kelas menggambar. Ternyata nggak semudah yang saya harapkan. Ternyata di situ ada ini ya, ada teori-teori ternyata menggambar itu. Karena saya sudah memilih, maka saya bertanggung jawab. Saya seriusi menggambar. Saya ikut ekstra dulu di SDN tuh, Kupang 3490 itu. Malah saya penasaran loh, kok enak ya melukis itu ya. Awalnya kertas kosong, hanya melihat gambar di depan mata, lalu gambar itu berpindah di kertas. Saya pikir ini semacam sulap gitu, Mam. Awal-awal anak kecil ya, SD itu saya, oh ini sulap jangan-jangan. Setelah saya dalami, ada kasihkan di situ. Saya ikut ekstra itu tiap Sabtu, sampai akhirnya guru ekstranya waktu itu Pak Anang Barat itu mempersilahkan saya kalau memang mau serius untuk mendatangi sanggar. Dulu ada sanggar di Simonggunung itu, sanggar apa Mona Lisa atau apa itu. Saya aktif ikut di situ. Sejak itu saya, karena orang kampung ya, jadi peralatan krayon itu nggak punya. Jadi saya ikut bantu-bantu merapikan tempat les-lesan sampai akhirnya ada krayon-krayon sisa itu saya kumpulkan. Dari situ saya mulai serius. Wah, ini berarti kesempatan kumpul. Singkat cerita, tiba-tiba saya ikut kompetisi melukis nasional. Itu kelas berapa? Itu sudah kelas 6 ini. Sudah kelas 6 saya ikut. Penyelenggaranya Koran Surya tahun 1995 itu saya ikut hanya dengan mengirimkan gambar ukurannya 3 ke redaksi. Dulu ada redaksi Surya di Gramedia. Saya ikut, temanya tentang Jepang. Loh, saya kan awam tentang Jepang. Waktu itu Jepang masih unggul di bidang kereta cepat, kereta peluru itu. Wah tak gambar itu aja ya. Kertas gambar ini saya mati, wah nggak mungkin menang aku gambar kereta tok. Oh ya, apa meneh Jepang
saya gali literasi, saya cari narasi. Ada sumo saya gambar juga. Terus apa lagi ya? Tradisionalnya kuat, saya gambar kipas Jepang, lampion Jepang, saya penuhi area gambar itu. Apalagi saya merasa kurang terus. Apalagi ya, sawah-sawah Jepang saya gambar, ada pagoda, ada ritual minum teh itu saya gambar. Jadi satu gambar A3 itu benar-benar penuh. Dan itu berhasil memukau sang juri yang salah satunya duta besar Jepang juga itu terlibat. Alhamdulillah, kersane Allah. Juara 1, Mam. Padahal nasional. Pertama kali itu ya. Pertama kali. Masya Allah, ya. Jadi saya nggak percaya itu ada surat datang ke rumah, harap memakai baju batik tahun 95 itu saya ingat. Undangannya besar, saya pikir undangan apa gitu loh. Iya. Wah, harap memakai baju batik. Saudara Khairul Sianto terpilih menjadi juara 1 nasional, Mam. Nggak bayang loh. Iya. Anak emang kampung ya, misalnya ada Surabaya bisa. Iya. Biasa pelakraan. Jadi juara 1 nasional, saya diundang datang ke waktu itu JNP dulu masih ada. Di situ ada TVRI, ada Indonesia. Diliput pokoknya Indonesia, ya. Kaget. Iya. Gak percaya gitu Gak percaya gitu. Diwawancara itu nggak bisa ngomong seperti ini, seperti sekarang. Bener-bener pemalu dulu itu. Dulu itu saya ditanya wartawan, kok bisa melukis seperti ini? Ya saya nyuntuk ini, aku cerita nyuntuk komik, nyuntuk ini, nyuntuk lihat berita, lihat majalah. Singkat cerita, saya dapat trofi melebihi tinggi badan saya. Dulu itu trofinya masih ada. Oke, nanti kita lihat ya. Trofi tahun 95 itu. Ternyata itu acara kerjasama kebudayaan Jepang Indonesia tentang budaya ini, jadi tukar budaya. Jadi setelah dari THR itu, Bu, saya diberi mandat untuk menemui Pak Harto. Wow. Jadi di luar ekspektasi. SD ya? Masih SD itu ya. Jadi diundang Pak Harto itu untuk menghadiri opening ini pembukaan festival kebudayaan Jepang Indonesia tahun 95 di Jakarta berarti ya? Di mana? IKJ kalau nggak salah. Di ruang pameran yang sangat besar. Jepang menggelar teknologinya sama kebudayaannya digelar di situ. Singkat ceritanya ya saya terbang ke sana, Bu, difasilitasi pesawat 2 hari 2 malam, menginap di hotel, baik juga pelayanannya. Saya sampai minder, Bu, orang kampung nggak mungkin, nggak masuk akal. Iya, apalagi waktu itu kan masih kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD. Oke, itu cerita awalnya cerita Lovers ya. Jadi nanti bagaimana suka dukanya sampai akhirnya Mas Khairul ini memilih profesi sebagai pelukis ya. Dan kemana-mana tetap ikuti Cerita Wanita. Mas Khairul, itu tadi kan pengalaman pertama ya, pertama tapi langsung wow gitu ya, keren loh ya, di luar ekspektasi dan saya kan ya nggak nyangka loh sampai seperti itu ya. Benar. Bapak saya sampai menangis, Bang. Sampai menangis. Tapi orang tua keluarga mendukung ya? Awalnya nggak tahu apa itu seni ya. Saya juga nggak tahu. Jadi ketika itu setelah kita berangkat ke Jakarta itu dapat fasilitas mau nikmati Taman Mini Indonesia Indah dan apa itu, berkunjung pokoknya sama kedutaan Jepang itu kita diajak keliling mana-mana karena pokoknya mendapat rasanya koyo ya, tapi akhirnya dari awal itu kan tumbuh kepercayaan diri. Benar. Untuk sering-sering ikut kompetisi. Jadi kayak gitu ya, Mas. Selama ikut kompetisi itu yang paling berkesan itu ikut lomba yang mana, Mas? Saya baca tadi kurikulum vitae-nya juga lomba-lombanya itu gak main-main itu ya. Pasca saya dari Jakarta itu ada kompetisi dulu di SCTV, Bu, di Zona Indah itu ada acara program SCTV itu Home Pimpa. Saya ikut itu kelas 6 masih itu. Masih kelas 6 itu ya? Kelas 1 SMP mungkin. Itu saya ikut. Ternyata di situ ada acara Home Pimpa itu ada menggambar live gitu loh, temanya tukang batu. Terus saya sketsa, saya warna, ada beberapa wisata itu. Menang lagi ya? Kebetulan juara 1. Itu makin ini makin bener-bener
mungkin serius ya, mungkin memang ini. duniaku memang ini, Iya. mungkin Tuhan memberi saya bakat di bidang. Tapi ada ini enggak di keluarga gitu, ada keturunan ini biasanya bakat seni gitu? Saya nurun tanya dari bapak siapa kan, gitu. tanya bapak, Pak ada dulu nggak mbah-mbah Mbah, atau iya, yang seniman? Mm. Kalau mbah dulu seniman kursi, ternyata kursi dulu kan ada kursi pentil itu Bu, itu dirajut gitu, terus bikin mainan dari janur, sing kereta roda itu loh Bu, Iya, sejalan ditarik itu, bikin-bikin dari janur gitu. Oh mungkin itu ya. Ya cuma itu, bukan seniman Seniman kayak lukis, top gitu gambar ya. atau enggak gitu ya. Iya. bukan. Jadi setelah ikut kompetisi yang pertama paling berkesan itu ya ikut yang SCTV itu. Ya, terus ikut ke Citraland. Pembukaan perumahan Citraland awal-awal itu kan ada lomba lukis pagar ya di Iya. Citraland itu. Juga juara lagi. Ketemu Banyak Kak loh Ria juara. Enes, ketemu Susan itu. Ikut lomba lagi, Mam. Juara lagi. BRI itu. Tower. Karena kita kurang persiapan mungkin ya. Saya mungkin ya kurang belajar. Temanya pahlawan 10 November. Iya. Lukisnya di BRI Tower itu. Dapat juara 3. Nggak apa-apa lah, lumayan. Alhamdulillah ya, tapi masih tetap masuk ya. Masih. Masih tetap Kalau masuk ya. dadak mungkin atau apa kurang persiapan lah, juga pesertanya juga kamarnya bagus-bagus. Jadi ya wajar lah kalah. Dan harus kalah, kalau waktunya kalah ya kita terima kalah. Tapi memang selama ini cuman belajarnya ya di sekolah itu aja. Otodidak. Sama ikut yang masih ikut apa tadi itu kayak les ya, bukan apa namanya? Sanggar Gitu ya. Masih tetap ikut sanggar itu. itu waktu Sudah SD enggak? saja. Oh, Enggak, setelah nggak lulus ikut saja lagi. sudah nggak ikut lagi ya. Cuman untuk mengasah bakatnya itu Mengasah. tadi terus Ikut kompetisi. sama terus menggambar gitu ya. Sama terus menggambar. Mas, dunia seni menggambar atau lukis itu kan banyak alirannya. Nah, Mas Khoirul ini alirannya apa ini? Saya suka naturalis, Mam. Suka yang apa adanya. Namun Ya. ditambah dengan surrealis. Surrealis itu semacam impian atau ya mimpi, alam-alam mimpi gitu. Iya. Misalnya Hayalan gitu. semacam Iya. imajinasi gitu. Misalnya orang bisa terbang. Oh. Itu kan sesuatu ya. Kan nggak mungkin orang bisa terbang gitu ya. Tapi saya lukis. Misalnya tempat ini kok bisa di atas air kan nggak mungkin. Sesuatu yang imajinari coba saya tuangkan di kanvas. Biasanya inspirasi itu mimpi. timbul itu dari apa, Mas? Awalnya sih Tiba-tiba pengen melukis ada mood gitu, itu apa? Mood muncul, aku pengen melukis. Misal ini yang dekat dengan kita ini ya. Ya. Saya pengen mengangkat tema wayang tapi tidak jadul. Misalnya tidak wayang kulit nyel gitu loh, Mbak. Iya, Karena sudah banyak kan mainstream. Maka saya mencoba menggabungkan, oh iya wayang ini apa ya? Ono wayang orang, wayang kulit, wayang beber, wayang pantai dan sak piturute. Iya. Saya mencoba mengkreasikan, ya boleh wayang wong bergabung dengan wayang kulit. Ini hasilnya. Oh. Saya bayangkan benar-benar gimana nanti ya wayang orang menjadi wayang kulit. Nah, saya awali dengan Pandawa 5. Oh, itu kalau seperti itu biasanya pakai baca dulu ya? Iya, kita cari-cari lah. Cari-cari literasinya sekarang gitu. mudah emang ya. Akhirnya terus berimajinasi, tak kreasi seperti ini gitu ya. Yap. Oke, Jadi, cerita lovers, sebentar lagi kita akan berbagi cerita tentang salah satu lukisan dari Mas Khoirul yang memang saya langsung jatuh cinta begitu pertama kali melihatnya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Cerita Wanita. Nah, Mas Khoirul, ini tadi yang saya sempat nanya, ini lukisan kok yo cek wapi ini warnane. Aduh, cuman katanya tadi Mas Khoirul bilang ini masih belum finish ya? belum ini masih dalam progres masih. Ini berapa lama ini bikinnya? Juga kisaran bulanan ini. Jadi nggak terlalu lama ya bikinnya ya? Iya. Ini tadi yang ceritanya tentang Nuswantoro. Iya, saya mencoba membayangkan Nuswantara Nuswantoro di itu era kayak gini dulu, gitu. Oh, era dulu ini ya? era dulu, era kuno bahkan. Di masa ada mitos-mitos tentang Naga itu ya. tentang ibu pertiwi, maksudnya perempuan yang menaungi wilayah Jadi ini Nusantara bukan tokoh-tokoh tertentu bukan ya? Bukan, misalnya kan ada
kalau di daerah Kidul sana ada semacam Ibu Ratu, iya, misalnya Ibu seperti Ratu, itu. Cuman ini iya. dalam konsepsi saya yang ya visual saya apa adanya gitu. Jadi saya gabungkan dengan perkembangan hari ini. Misalnya ada apa? Iya, ini ada Borobudur ya. Iya. Ini Prambanan ya. Ya ini Prambanan. Ini Prambanan. Ini gunung apa ini? Ini ada, Bromo ini. Toba, ada itu IKN itu belum jadi Garudanya itu masih sketsa itu. Oke. Nah, ini gambarannya kan real. Ratu yang memegang apa ini? Matahari. Matahari ini. Coba Gitu. Coba memberi penerangan pada ini ya. Benar, pada alam Nusantara ini loh, kok yang katanya semua ada di sini ya, tapi kok impactnya ke penduduk itu kok sepertinya tidak terasa gitu. Okay. Misalnya banyak jadi rakyat kita yang sebagai seorang pelukis itu ternyata juga bisa menuangkan isi hatinya itu lewat lukisannya tanpa harus berkata-kata ya. Iya, saya kadang benar ya. Demo kan nggak bisa. Iya, demo nggak bisa ya. Jadi salah satu bentuk demonya seperti ini ya. Bukannya jadi seorang pelukis gitu. Sukanya sih kita bisa bebas ya, menuangkan ide bebas, mau gue misalnya gitu ya, cara bahasa sekarang. Dukanya itu ketika kita mendapat apa ya, apresiasi yang kurang dimaksud. Misalnya buat apa sih ngelukis wong yo enggak ono impactnya di misalnya ekonomi atau finansial gitu. Secara langsung nggak ada memang kalau tapi ada kepuasan batin ya. Kepuasan batin itu karena ide saya, gagasan saya muncul di kanvas. Minusnya itu secara ekonomi kita nggak terlihat secara ekonomi. Tapi saya nggak berputus asa di situ karena suatu saat pasti ada orang yang melihat. Nah, saya juga nggak nyangka ibu melihat melihat saya terus datang ke sini jauh-jauh hanya demi melihat lukisan Drupadi yang tadi dan ini. Nah itu sudah nilai apa ya, nilai kepuasan juga non ekonomis. Entah non apa ekonomisnya nanti menyusul insya Allah kan itu wallahu alam. Saya nggak mikir itu. Cuman untuk mengatasi kesedihan itu saya biasanya menerima lukisan wajah, karikatur dan sebagainya. Banyak gitu sekali cara lain untuk menghidupi kekaryaan kita lewat apa itu melukis spanduk, melukis kaos, jaket. Banyak kan? Kalau seni kita ngomong kesenian itu banyak aplikasinya. Melukis di piring, melukis di keramik, di dinding, banyak lah Bang. Iya. Karena ya itu. Jadi saya nggak akan larut dalam kesedihan dalam konteks suka duka tadi yang dipertanyakan. Ketika duka itu kan masih ada. Seorang seniman dituntut atau ditantang untuk mengatasi itu. Ya dengan cara misalnya memberi les privat, saya kasih les privat. Kasih les privat juga. Les private, les komik, les animasi, les apalah pokoknya ada hubungannya dengan art. Iya. Itu selesainya di art, mentoknya di art. Dan ternyata nggak ada selesainya. Banyak sekali kembangan, ribuan. Apalagi dunia sekarang kan dunia digital, media sosial, ya kan, media sosial juga. Jadi sebenarnya kalau untuk dari sisi kepuasan batin seorang pelukis itu bisa dituangkan ke sini. Tapi untuk sisi ya namanya orang manusia hidup ya Mas ya, pasti ada sisi ekonomis yang lain yang juga diperlukan. Nah itu cari jalan yang lain gitu ya Mas. Cari jalan yang lain ya Mas ya. Ini biar ini tetap sebagai idealisme seorang pelukis ya. Benar. Seperti itu ya. Tapi kalau yang lain itu kita ya memang namanya perut butuh makan gitu ya Mas ya. Nah, kayak gitu ya. Cari cara lain. Nah, gitu. Mungkin ini salah satu kiat juga buat pelukis-pelukis yang masih mikir aduh, aku lah jadi pelukis iki aku gak iso urip gitu ya. Jangan pernah putus asa dan sempit cara berpikirnya seperti itu karena sebenarnya masih banyak cara dan jalan yang bisa kita ambil ya. Luar biasa sekali loh ini Mas Khoirul ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ini cerita lovers ya yang mungkin punya hobi yang sama atau punya profesi yang sama seperti Mas Khoirul. Nah, satu lagi ini sebelum kita closing. Selama masa pandemi itu gimana Mas?
selama masa pandemi itu kan semua off ya. Iya, Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa di ngadain rumah. pameran, nggak bisa ini ya, tapi kan tetap harus berkreasi kan ya, Berkreasi. dan tetap harus makan ya. Selama pandemi justru lahirlah lukisan Drupadi tadi yang tadi Oh, itu, yang wanita itu. Karena ketika waktu kita luang banyak di rumah, jadi ketika menggambar itu bisa total tanpa kepikiran lain-lain. Dulu semasa pandemi saya harus go sana go sini. Oh, sebelum pandemi ya? Nggak pernah pulang-pulang, energi tinggal sedikit mungkin ya. Jadi kegiatan melukis sendiri udah berkurang ya? Berkurang. Selama pandemi itu justru saya mulai bangkit kembali untuk menantang diri saya. Nusantara harus bangkit kembali. Wah, keren. Iya, iya. Dan tiba-tiba juga kemarin presiden kita ya meresmikan kota baru juga namanya Nusantara. Apa ini sebuah Pertanda kebetulan? baik ya. Sebuah pertanda baik ya. Saya kan melukisnya sebelum itu. Jadi ya mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang besar ya Bu bisa benar-benar besar dalam arti yang sebenarnya. Iya. Real definition of the big The big country ya. Yes. Oke, aduh benar-benar luar biasa semangatnya Mas Khoirul. Terima kasih banyak Mas Khoirul Sama-sama, buat sama-sama. waktunya, buat ceritanya, buat pelajaran semuanya ya pokoknya ya. Sama-sama. Oke, cerita lovers itu tadi bincang-bincang saya, ngobrol santai saya sore hari ini bersama Mas Khoirul. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi cerita lovers yang sedang menonton channel kita. Sekali lagi jangan lupa untuk terus dukung channel Cerita Wanita dengan cara subscribe, like, and share, dan dukung terus konten-konten kita yang lain. Sampai ketemu, saya Tanti pamit, selamat sore.